Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu lalu Ibu menjelaskan tentang pantun. Apakah ada yang bertanya tentang pantun? Belum. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cerita pendek. Cerita pendek itu adalah bentuk salah satu cerita atau prosa yang memiliki ciri khas yang mengungkapkan satu masalah tunggal, menunjukkan adanya kebulatan kisah, dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Adapun unsur-unsur cerita pendek ada dua, yaitu unsur intrinsik. Unsur-unsur cerpen itu ada dua. Yang pertama itu unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama itu unsur intrinsik itu meliputi ada tema, tokoh, penokohan, alur, dan latar. Tema adalah masalah pokok yang menjadi dasar sebuah karangan atau karya sastra. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam karya sastra. Penokohan adalah sifat atau watak yang diberikan pengarang kepada para pelaku dalam sebuah cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita fiksi, cerpen atau novel. Yang terakhir adalah latar. Seluruh keterangan mengenai tempat, waktu, suasana dalam sebuah cerita. Terus ada lagi unsur ekstrinsik, itu ada dua. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, yang kedua adalah latar belakang penulis. Latar belakang masyarakat itu faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerpen tersebut. Yang kedua adalah latar belakang penulis, yaitu faktor dari dalam pengarang itu sendiri yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Dan terakhir adalah struktur atau kebahasaan teks cerita pendek. Itu ada 6, 1 abstrak, 2 orientasi, yang ketiga adalah komplikasi, yang keempat adalah evaluasi, resolusi, dan terakhir koda. Abstrak itu bagian awal dalam cerita atau ringkasan utama dari cerpen yang dikembangkan dalam rangkaian peristiwa. Dan abstrak itu bersifat opsional. Sedangkan orientasi adalah seperti waktu, tempat, suasana, dan alur pada cerita tersebut. Komplikasi adalah kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat, seperti menunjukkan watak dari tokoh cerpen tersebut. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi itu konflik yang terjadi serta pengarahan pada puncak atau klimaks. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi itu mencari solusi. Yang keenam adalah koda. Koda itu amanat atau memetik pembelajaran dari cerpen itu. Apakah ada pertanyaan? Oke. Pembelajaran kali ini saya tutup. Enggak, aku juga mau kayak sekarang. Pakai EPR ya? Mau kata-kata. Pembelajaran kali ini saya tutup dengan mengumpulkan. Pembelajaran kali ini saya beri tugas untuk dikumpulkan minggu depan, yaitu mencari cerpen dan dibaca di depan kelas. Saya
saya akhiri pembelajaran pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.